kita harus bersyukur. Mohon maaf, sebagai negara Indonesia kita punya Pancasila. Mungkin kalau tidak ada Pancasila, sudah kacau balau kehidupan di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita terjajah dengan doktrin daripada agama. Indonesia, Nusantara tidak pernah punya agama. Kita ini hanya menjadi tuan rumah dari seluruh agama yang ada. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Mas Wahyu, kalau kita bicara Tuhan, Mas, ini sangat luas sekali maknanya, Mas. Bahwa seluruh isi jagat raya ini adalah ciptaan daripada Tuhan, Mas. Nah, kemudian, Mas, kita sebagai makhluk Tuhan atau kita sebagai manusia tentunya kan butuh tuntunan untuk mengenal daripada Tuhan tersebut ya, Mas. Nah, kita meyakini bahwa tuntunan untuk mengenal Tuhan itu adalah agama, Mas. Nah, apakah agama ini juga termasuk penciptaan daripada Tuhan, Mas? Agama penciptaan daripada Tuhan. Kalau menurut saya secara pribadi, Tuhan tidak pernah menciptakan agama dan itu tidak ada dalilnya. Mohon maaf, dikoreksi kalau saya salah. Ya, kalau kita bicara tentang alam semesta, jagat raya ini, langit, bumi, beserta isinya, termasuk kita sebagai makhluk yang diciptakan, kita sebagai manusia, kita sama-sama meyakini, mengimani. Tidak ada yang mampu menciptakan semua ini kecuali Yang Maha Kuasa. Kan begitu. Tapi ingat bahwa ini sebatas keyakinan atau keimanan. Maka jika ini diperdebatkan akan tidak pernah ada habisnya. Karena kita sendiri sama-sama tidak pernah tahu. Kan begitu, Mas Yahya? Ya. Kita ini sama-sama tidak pernah tahu. Kita hanya mendengarkan, mohon maaf ya, cerita, sejarah, entah itu melalui kitab, melalui suratan, melalui apapun itu. Tapi tidak ada satupun, mohon maaf, yang menyaksikan. Misalkan, oh kita bikin apa, ada yang tahu, tidak ada. Ini maha besar, maha segala-galanya. Jadi kita ini hanya sebatas meyakini saja, Mas. Meyakini dan mengimani. Nah, kemudian kalau Mas Yahya tadi tanya, sebagai tuntunan kita meyakini agama itu mampu membawa kita untuk mengenal Tuhan, ya, dengan tata caranya dan lain sebagainya. Ya, bisa dikatakan jauh sebelum ada agama, manusia itu sudah mengenal Tuhan, sudah meyakini, Mas Yahya. Jadi kalau agama dikatakan sebagai ciptaan daripada Tuhan, mohon maaf, saya katakan dengan tegas, menurut saya secara pribadi, tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Jadi, tidak perlu kita berdebat tentang agama. Agama apapun, ya sesuai dengan keyakinan dan keimanan masing-masing. Kita jalani semuanya dengan baik dan dengan benar. Nah, kalau misalkan ada yang ngeklaim ya bahwa agama saya yang diciptakan oleh Tuhan atau yang Maha Kuasa, kemudian juga agama lain mengklaim bahwa agama saya yang paling benar, agama ini yang akan menuntunmu masuk surga. Itu menurut pandangan Mas Wahyu bagaimana, Mas? Agama ini menurut saya secara pribadi, kalau ada yang ngeklaim bahwa ini agama yang paling benar, ini agama yang paling baik, hanya agama ini yang diciptakan oleh Tuhan, itu sah-sah saja, Mas. Semua orang punya hak pribadi untuk meyakini sesuatu hal.
untuk mengimani sesuatu hal sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, saya rasa tidak jadi masalah. Salahnya di mana? Lah, yang menjadi masalah dan akan jadi salah adalah ketika keyakinan kita itu tadi kita paksakan kepada orang lain. Loh, aku meyakini bahwa agamaku ini loh yang paling benar. Kamu kalau pakai agama itu kamu nggak benar, kamu salah. Kamu dosa, kamu nanti nggak masuk surga, kamu masuk neraka. Salahnya di sana. Jadi, ayo kita meyakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita jadikan agama ini sebagai jalan menuju kebenaran dan kebaikan. Bukan terus kita jadikan alat untuk kita berperang dengan sesama. Mengklaim ini punya kita yang paling benar, paling bagus, mengatakan punya yang lainnya yang nggak sama itu nggak benar dan nggak bagus. Mohon maaf, itu bukan hak kita. Karena urusan ketuhanan itu urusan individu. Biarkan hanya dia dengan keyakinannya tadi dan Tuhannya yang tahu. Tapi kita wajib menjaga hubungan dengan sesama. Kan begitu Mas Yahya? Iya betul. Nah, kalau bukan Tuhan yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan agama ini, Mas? Ya. Kita ini sama-sama tidak tahu Mas Yahya ya. Tapi saya secara pribadi ya menganggap bahwa yang menciptakan agama ya manusia, Mas. Makanya agama itu berproses. Dari agama yang tertua pertama ada di dunia ya, sampai perbaikan-perbaikan, proses terus mengalami penyempurnaan dan lain sebagainya. Bahkan kita bicara agama itu sendiri, beda sumber, beda isi Mas Yahya. Betul. Beda penafsiran, beda arti Mas Yahya. Sama halnya dengan undang-undang itu tadi. Makanya kembali kepada keyakinan masing-masing. Kalau saya boleh kasih sedikit ini berbagi saja ya, tentang cara saya untuk mendalami ya, untuk mengerti, memahami sebuah agama. Saya menganggap bahwa agama itu tidak ubahnya seperti kendaraan, Mas saya. Seperti kendaraan. Kalau kita punya tujuan, misalkan mau kemana, kita naik kendaraan. Setiap orang berhak, sah, boleh mengklaim kendaraannya adalah kendaraan yang paling bagus, paling mewah, paling spesial, paling canggih, paling nomor satu pokoknya, boleh. Tapi ingat, sebagus apapun kendaraan itu, kalau kamu yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dengan baik dan tidak dengan benar, maka kamu tidak akan pernah sampai di tujuan dengan selamat. Dalam arti kata, bukan kendaraan yang bisa membawa kamu sampai di tempat tujuan, tapi tergantung kamu yang membawa kendaraan itu. Mau naik becak, mau naik kereta api, naik pesawat, naik apapun itu. Ya kalau kita nyetirnya sembrono Mas Yahya. Nah, dari sini kan kita bisa memahami bahwa peran utama bukan di agama, tapi peran utamanya ada di manusianya. Kalau ibarat kendaraan ya tergantung pengemudinya. Mampukah mengemudikan dengan baik? Biarpun naik Mercy, naik BMW yang paling super canggih, tapi kalau tidak mampu mengemudikan dengan baik, tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengontrol antara setirnya, gasnya, remnya, semuanya, ya tidak akan mampu mengantarkan kita dengan selamat sampai di tempat tujuan. Saya rasa agama tidak ubahnya seperti kendaraan itu tadi. Iya Mas, saya melihatnya itu agama dijadikan bahan untuk dijadikan bahan untuk saling menjelek-jelekkan antar satu sama lain. Agamaku yang paling benar, yang lain mengatakan agamaku yang paling benar. Padahal tujuan diciptakan agama mungkin menurut saya adalah untuk mengenal Tuhan tersebut, kemudian hidup damai kalau menurut saya Mas. Agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, supaya kita tahu mana hal baik dan mana hal buruk. Apa gunanya kita mengklaim
seolah-olah kita sebagai ahli agama, kita betul-betul, oh ini agama yang paling baik, paling benar. Tapi kita sendiri tidak bisa menjalankan isi daripada apa yang ada di dalam agama tersebut. Jadi, kembali lagi semua tergantung pribadinya Mas Yahya. Saya rasa tidak ada satupun agama yang sudah resmi ya, yang sudah legal, sudah diakui oleh sebuah pemerintahan, itu mengajarkan tentang kejahatan, keburukan tidak, tapi mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran supaya kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Selebihnya ya semua tergantung kita mau atau tidak. Jadi ayo kita hidup damai, berdampingan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya. Sudahlah, urusan ketuhanan biarkan. Hanya saya dengan Tuhan saya yang tahu. Selebihnya Mas Yahya juga gitu, yang lainnya juga demikian. Urusan agama, ayo kita rukun satu dengan yang lainnya sebagai umat manusia yang tentunya kita menyadari betul kita ini hidup tidak sendiri. Jangan bicara tentang agama dan yang lain, kita bicara dari segi fisik saja loh. Saudara satu kandung, bahkan saudara kembar saja pasti ada perbedaan. Nah, kemudian Mas Yahya, kalau kita mau telaah lebih jauh, saya rasa sudah jelas bahwa disebutkan Tuhan yang Maha Esa, yang mana artinya hanya satu. Jadi Tuhan ini milik seluruh jagat raya ini. Tuhan bukan miliknya agama, Tuhan bukan miliknya golongan, Tuhan bukan miliknya suatu bangsa atau negara. Tuhan milik siapapun yang mau meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Untuk itu, kepada dulur-dulur semuanya, teman-teman semuanya, ayo kita hidup rukun, berdampingan, dengan segala perbedaan yang ada, kita saling mengasihi, saling menyayangi, yang muslim dengan yang non-muslim dan lain sebagainya. Bila perlu dengan orang yang tidak beragama sekalipun, kita bicara tentang keyakinan, ya kita hormati keyakinan masing-masing. Ya, kalau kita bicara nanti hidup setelah ini, ya sudah itu urusan pribadi. Yang penting kita ini ayo hidup damai, hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga betapa damainya kehidupan kita di negeri tercinta ini. Kita harus bersyukur, mohon maaf, sebagai negara Indonesia kita punya Pancasila. Mungkin kalau tidak ada Pancasila, sudah kacau balau kehidupan di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita terjajah dengan doktrin daripada agama. Indonesia, Nusantara, tidak pernah punya agama. Kita ini hanya menjadi tuan rumah dari seluruh agama yang ada. Harusnya kita bangga dan kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera